Umat Islam di berbagai penjuru dunia siap menyambut datangnya bulan suci Ramadan, tak terkecuali di Indonesia di mana kaum muslimin turut bersiap menyambut bulan penuh berkah ini. Bagaimana memaknai Ramadan di tahun politik? Lantas apa yang bisa kita lakukan agar dapat meraih berkah di bulan yang penuh rahmat ini? Bergabung bersama kami sore hari ini Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia sekaligus tokoh PBNU Marsudi Suhud. Selamat sore Kiai Suhud. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Suhud, ini adalah Ramadan pertama setelah pandemi COVID-19 berlalu. 2 tahun kemarin kita Ramadannya dipenuhi dengan berbagai aturan yang sangat ketat. Apa yang berbeda menurut Kiai Suhud? Alhamdulillah sekarang setelah dilonggarkan dan kemungkinannya dan mudah-mudahan terus-menerus COVID sudah nggak ada. Jikapun ada kita sikapi dengan bagaimana kita menjaga kesehatan diri kita. Ramadan tahun ini Ramadan yang pertama, kemudian kita sudah bebas untuk melakukan aktivitas Ramadan. Nah, dengan demikian tetap saja kita itu mengharapkan kepada publik, kepada masyarakat yang puasa, yang menghormati yang tidak berpuasa, yang tidak berpuasa menghormati yang puasa dengan caranya masing-masing. Ketika saling menghormati, insya Allah di situasi kayak apapun, panasnya politik, panasnya ekonomi, karena ekonomi memang dunia memang bukan hanya Indonesia, kata Presiden Jokowi 30 negara itu sudah jadi pasiennya IMF, mudah-mudahan Indonesia tidak. Kondisi yang semacam ini mudah-mudahan menjadi kondisi terbaik bangsa Indonesia karena yang tadinya mau spend terlalu banyak, ingat ini puasa ya artinya mengurangi spend juga. Tidak sekedar kita ngekang syahwat untuk tidak minum, tidak makan di waktu siang hari, tapi mengekang syahwat kita untuk juga tidak terlalu membelanjakan yang berlebihan. Oke, menahan diri untuk mengeluarkan uang yang kita punya begitu ya, menahan diri untuk pengeluaran. Tapi tadi Kiai Suhud bicara soal menghormati, ini kan kita masuk ke dalam tahun politik ya pada 2023 ini dan tahun depan adalah tahun pemilu begitu. Untuk Ramadan ini bagaimana kemudian umat Islam di seluruh tanah air lebih bisa menahan diri pada bulan Ramadan ini meskipun hiruk pikuk politik bergulir begitu? Umat Islam yang alhamdulillah sudah biasa, yang terpenting kalau katakan pemilu itu kan persaingan kan, ada persaingan di antara kandidat-kandidat presiden atau wapres atau kandidat-kandidat DPR, kandidat-kandidat yang politik yang akan masuki wilayah persaingan. Ada pesan Rasulullah begini, ketika ngadepin zaman persaingan semacam itu, nomor 1 fa'abshiru wa amilu ala ma yasurukum. Buatlah situasi ini gembira, senang, jangan ada sesuatu yang mengganjal antar persahabatan. Maka kalau memang itu untuk menjaganya, maka mungkin jauhkan rumah-rumah ibadah yang tadinya memang untuk bersatu semua golongan, semua orang Islam di situ, jangan sampai keluar itu bermasalah karena beda pilihan. Begitu pula di rumah-rumah ibadah yang lain. Bagaimana keluar tetap senang. Tapi wa amilu, dan buatlah program-program, buatlah sesuatu yang baik, buatlah mau ngerjakan apa di Indonesia ini ke depannya, itu yang diajak berpikir untuk itu. Bukan untuk ini baik, kecap nomor 1 memang kayak begitu. Tapi jangan sampai menjelek-jelekan personalnya. Yang diadu debatnya adalah program-programnya. Wa amilu. Nah, ketika demikian, kata Rasulullah diteruskan, lal faqra akhsha alaikum. Bukannya aku ini takut atas ekonomi yang kurang baik, kefikiran, ekonomi yang nggak baik, itu tidak ditakuti. Inama akhsha alaikum antub satu dunya alaikum. Sesungguhnya yang aku takutkan ini ketika fasilitas dunia sudah ada semuanya, antub satu dunya alaikum,
kama busitot ala mangqoblakum, seperti zaman dulu juga fasilitas dunia sudah ada semua, tapi yang terjadi fatana fasuha kama tanah fasuha. Mereka itu bersaing tanpa ada nilai-nilai. Okay. Bersaing asal bersaing. Yeah. Saling menjatuhkan bahkan. Okay. Padahal bersaing itu diperintahkan juga. Tapi fastabiqul khairat. Bersainglah yang baik. Bersainglah dengan yang baik, yang dengan tadi membuat program-program. Okay. Nah, adu gagasan. Iya, ketika kita bersaing dengan yang baik, Indonesia akan menjadi negara yang beradab, negara yang teratur, negara yang kalau ditinggali itu nyaman. Ya. Ya, itu intinya. Bagaimana kemudian mencegah bulan Ramadan ini menjadi ajang politisasi, terutama rumah ibadah ini, terutama masjid-masjid ini kan yang kemudian dikhawatirkan untuk kepentingan elektoral begitu, Pak Kiai? Memang, saya sudah sampaikan tadi, rumah ibadah untuk seluruh golongan umat Islam di situ. Yang di Indonesia ada sekitar 77 organisasi keagamaan Islam. Itu di bawah atau bareng-bareng satu atap payung besar namanya MUI. Kami harapkan siapa saja yang masuk ke masjid menjadi masjid yang nyaman, masjid yang ramah, masjid yang enak. Maka di situ hendaknya menjauhi sesuatu hal-hal yang kira-kira membuat orang itu tidak nyaman. Tidak nyaman karena perkataan, tidak nyaman karena statement yang ada di situ, tidak nyaman karena di situ kebelah-belah, misalnya karena politik. Anggap saja sesungguhnya kayak minum kopi dan teh. Kalau kita memang senangnya sudah kopi, ya nggak usah jelekin tehnya. Ya kalau mereka udah senangnya teh, ya minum saja kok tehnya dengan nyamannya, kasih jahe sedikit dan gula, sedap gitu kira-kira kan. Mencegah polarisasinya ini bagaimana? Karena kan terkadang euforia di bulan Ramadan ini yang perlu untuk bisa dijaga begitu ya oleh umat Islam. Menjaga yang semacam ini memang pertama diawali dari takmir masjidnya. Takmir masjidnya juga harus care, sampaikan aja. Nanti kultumnya judulnya tentang ibadah, fadilah puasa. Fadilah sunah-sunah, fadilah tentang melakukan ibadah di bulan puasa. Untuk yang kira-kira mengkritik, walaupun di situ kritik itu boleh, itu kurangi sedikit, tapi kritiknya kritik kebaikan ke dalam untuk diri kita. Apalagi jangan sampai menjelek-jelekkan si calon A, calon B, calon C. Calon A, B, C, D ini kan ya calon yang memang itu sudah jadi suatu perintah undang-undang memang harus ada itu. Kita hormati itu. Toko boleh beda-beda. Kalau sudah mau beli toko yang di sini silakan. Mau boleh beli toko barang dari toko ini silakan. Anggap ini muamalah. Muamalah itu adalah hubungan sosial yang biasa terjadi di mana-mana, di negara mana saja. Jangan sampai kita hanya kakak beradik beda pilihannya saja itu bisa tidak enak dalam di keluarga. Begitu pula dalam bertetangga, begitu pula dalam berjamaah di masjid kita. Oke. Pengendalian dirinya bagaimana ini yang harus diutamakan oleh umat Islam begitu ya di bulan Ramadan ini? Nah, untuk mengendalikan diri kita sesungguhnya di bulan suci Ramadan itu kan intinya mengendalikan syahwat. Tidak sekedar mengendalikan diri, tidak makan, tidak minum, tidak sekedar itu. Tapi hal-hal yang tidak baik pun harus dikendalikan. Dalam konteks kita tidak boleh melakukan hal-hal yang di luar aturan, bahkan yang membatalkan puasa. Nah, dengan kita mengecilkan syahwat-syahwat kita, alias maksiatnya ya, maksiat mulutnya juga dijaga, maksiat tangannya juga dijaga, maksiat pandangannya juga dijaga, maksiat berstatementnya juga dijaga. Jadi semua unsur dari diri kita itu harus dijaga ya, bukan hanya menahan hawa nafsu bahkan untuk lapar dan juga minum begitu ya, tapi semua dari jiwa, pikiran dan juga hati itu semuanya juga harus tetap dikendalikan begitu ya Pak Kiai. Ini kita
beralih ya dari Ramadan di tahun politik, ada Islam Nusantara. Ya. Ya, Islam Nusantara yang kemudian ramai istilah ini muncul ya. Tapi bagaimana kemudian ajaran Islam ini beralkulturasi dengan budaya lokal di tanah air? Pertanyaannya, Islam Nusantara kan Islam di Nusantara. Iya. Nusantara sebuah wilayah di Indonesia sekarang. Kalau dulu sampai Malaysia, Filipina sampai Thailand itu masih Nusantara. Islam di Nusantara memang ada corak yang coraknya itu tidak melanggar ajaran Islam itu sendiri. Contohnya ini, ajaran Islam intinya nutupi aurat. Nutupi aurat itu pakai baju. Tidak harus pakai gamis atau tidak juga haram pakai jin. Nutupi aurat pakai jin ya boleh juga, pakai sarung ya boleh juga. Intinya dinutupi aurat, tidak dikasih harus begini enggak. Nah, ketika di Indonesia Nusantara itu mayoritas zaman dulu pakai sarung, maka kiai-kiai pun sampai sekarang itu nutupi auratnya pakai sarung. Kalau di Timur Tengah tentu pakai gamis. Ya. Nah, itu salah satu sebutan dari Islam di Nusantara. Begitu pula ini budaya. Ya. Budaya yang paling bagus menurut saya di Islam di Nusantara ini apa coba? Setelah Idul Fitri, kita Sungkem, keliling ya? sungkem tuh. Ya. Sungkem mohon maaf, minta maaf lahir batin, keliling. Yang anak-anak muda pada datang zaman saya kecil itu dibawa keliling-keliling ke rumahnya. Nah, ini di negara lain tidak terjadi. Yang kayak gini, keliling kayak gini. Saya harapkan budaya ini terus eksis dan terus dijaga. Ini adalah budaya ajaran yang ada di Nusantara. Intinya apa? Menjalin tali silaturahim. Kalau bangsa ini semuanya sudah saling baik dengan satu sama lainnya, saya yakin ada masalah sebesar apapun bisa diselesaikan. Karena intinya silaturahim, nyambungnya, connectingnya people to people. Ini faktor-faktor yang bisa membuat tadi Islam Nusantara dengan budaya lokal kita ini bersatu ini atau melebur ini apa aja sih Pak Kiai? Jadi ketika para wali songo datang membawa ajaran agama, itu sangat memilih bagaimana cara mendakwahkan. Mendakwahkan itu tidak hanya sekedar salah benar, yang salah atau yang benar. Jadi di atas hukum itu ada akhlak. Lah yang disampaikan oleh wali songo dengan cara model akhlaknya. Contoh kayak gini. Faktanya ada orang pincang. Faktanya pincang. Secara hukum pun pincang. Tapi kalau kita panggil, hai pincang, pasti marah. Nah, berarti wong faktanya pincang kok dipanggil pincang nggak mau. Lah di atas hukum yang nyata ini ada akhlak. Terjadi kayak apapun di Indonesia cara mendakwahkan itu kalau dengan cara akhlak. Contoh tadi disampaikan kalau di masjid jangan terlalu suaranya keras-keras. Loh, ini kan masjid saya. Itu kalau hukum kayak gitu, ini kan masjid saya. Speaker saya gedein karepku dewe, bayar sendiri. Tapi di sini ada moral, ada akhlak. Di sebelah kanan masjid ada orang yang bukan Islam, yang mereka juga punya anak, tidur di samping kita, hormati itu. Nah, ketika secara hukum mungkin itu benar, ini wilayahnya kita, corong-corong kita, speaker kita, tapi akhlak moral itu lebih di atasnya. Ketika kita nyetelnya, jangan kenceng-kenceng. Lah ini moral, inilah Islam di Nusantara begitu. Itu. Jadi umat muslim harus bisa menjaga tidak egois begitu ya selama bulan Ramadan ini ya? Ya intinya begitu. Bahwa kita harus bisa saling memberikan kenyamanan kepada sesama. Karena tadi di depan sudah saya sampaikan, fa'abshiru wa amilu ala ma yasurukum. Berilah berita gembira kepada mereka dengan sesuatu hal yang menyenangkan. Soal toleransi ini
hari ini kan juga hari raya Nyepi dan malam Ya. nanti kan kita kalau misalnya memang keputusan sidang isbat menetapkan besok itu adalah hari pertama puasa, artinya nanti malam kita akan melaksanakan sholat tarawih ya. Toleransi ini bagaimana Kiai Suhud melihatnya dan harus diutamakan nanti selama bulan Bagi Ramadan? umat Islam mestinya sudah lebih mudah menghadapi macam-macam kita berhubungan sosial dengan siapa saja. Rasulullah dulu ketika membangun sebuah negara Madinah, itu agamanya ada apa? Ada Muslim, ada Islam, ada Yahudi, ada Nasrani, ada Majusi. Majusi itu penyembah api. Ya, lah yang tiga ini agama samawi. Ini dikatakan oleh Rasulullah, waman lahiqa bihim wajahada mahum innahum ummatun wahidah. Ini disebutkan dalam piagam Madinah kata-kata ini. Bersama-sama, kesepakatan bersama. Waman lahiqa bihim wajahada mahum innahum ummatun wahidah. Barang siapa yang sudah bersepakat. Ketika itu sepakat bikin negara Madinah. Kalau di Indonesia berarti sudah sepakat mempunyai negara Republik Indonesia yang semacam ini, yang agamanya pun beda-beda. Tapi lahiqa bihim sudah sepakat, wajahada mahum mau berjuang bersama-sama untuk bangsanya. Innahum ummatun wahidah, mereka bangsa yang satu, maka saling menghormati. Kita menghormati yang lagi nyepi, ya kan? Kita juga besok yang tidak puasa menghormati yang puasa. Tapi yang puasa jangan mencari-cari minta dihormati. Minta dihormati. Atau yang tidak puasa juga jangan mencari-cari untuk minta dihormati. Semangatnya jangan semangat meminta. Tapi semangatnya semangat memberi. Memberi apa? Memberi penghormatan. Lah ini, yang puasa yang menghormati yang tidak puasa. Yang tidak puasa, ya memberi penghormatan kepada yang puasa. Yang repot itu kalau semangatnya mencari, meminta dihormati. Nah ini bisa jadi sesuatu yang berbeda dengan memberi. Jadi semoga umat Islam di bulan Ramadan ini 1444 Hijriah bisa menjadi teladan, menciptakan toleransi yang tinggi, saling menghormati, tidak merasa egois begitu ya. Kepada umat agama yang lain, karena sekali lagi ini adalah Ramadan yang kita tunggu-tunggu setelah pandemi COVID-19 2 tahun berlalu di seluruh dunia. Terima kasih sekali Wakil Ketua Umum MUI Kiai Haji Marsudi Suhud atas waktunya kepada CNN Indonesia pada sore hari ini. Selamat berpuasa. Terima kasih. Dan selamat berpuasa untuk umat Islam juga di Indonesia khususnya. Mohon maaf lahir batin. Kiai Suhud, terima kasih sudah bergabung pada sore hari ini.